Ibu, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita bersilaturahmi kembali di dalam kajian rutin kita yang insya Allah Allah selalu ridhoi dan rahmati. Alhamdulillah, hari ini pertemuan kita yang kedua ya. Masya Allah. Salawat ma'assalam selalu kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada beliau, kepada keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita bisa dikumpulkan dalam jannahnya nanti dan insya Allah mendapatkan syafaatnya, dan insya Allah diberikan kesehatan dan umur panjang untuk bisa terus menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dicintai Allah, kita mulakan dengan bersama membaca basmalah dalam Al-Quran. Semoga hari ini diberikan kebermanfaatan, diberikan kelancaran dan kemudahan. Ila hadatin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah telah hadir di tengah kita Ustadz kita yang terhormat. Assalamualaikum Ustadz Nas. Waalaikumsalam warahmatullahi Semoga wabarakatuh. Ustadz keluarga sehat semua ya. Amin. Amin. Baik, untuk Bapak Ibu juga yang hadir, insya Allah hari ini diberikan kesehatan ya, untuk bisa bertolabul ilmi bersama. Baik, untuk efektif waktu di tempat, tafadhol Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalal wal ikram. Sadah Zidat, Bapak Ibu muliakan. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Salat dan salam kita pada begitu besar Muhammad SAW. Pada hari ini kita seperti yang disampaikan tadi, kita alhamdulillah sudah memasuki pertemuan kedua kajian Quranic Journey kali ini. Kita akan membahas pada surah lanjutan surat Al-Hasyr ayat 2. Dan seperti biasa kita akan membahas hadis qudsi, doa-doa dari baginda Nabi, serta kita akan membahas tentang ikhtisar surah, rangkuman atau selayang pandang tentang surah. Pertemuan kita kali ini adalah surah yang ke-69, yakni surah Al-Haqqah. Insyaallah demikian. Baik, Bapak memuliakan, di awal pertemuan kita, mari kita akan membaca atau akan mendengarkan bacaan surah Al-Hasyr. Ayatnya adalah ayat 2. Baik, apa di antara Bapak Ibu yang berkenan untuk membacakan untuk kita surah Al-Hasyr Iya, ayat kedua? baik, saya panggilkan untuk membaca, silakan Ibu Manda. Boleh dibuka mic-nya, silakan Bu Manda. Bu Manda ada di tempat? Bu Manda? Tidak ada. Oke, kalau gitu berarti Bu Nunung, silakan. Bu Nunung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim li awwalil hasyr. Ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum
وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم وقذف وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim rahimanallahu bitilawatil Qur'anil Karim. Bapak Ibu ya kan, surat Al-Hasyr yang barusan tadi dibacakan oleh Bunda Nunung. Ini berkaitan sebagaimana nanti artinya waladzi orang-orang kafir min ahlil kitab dari golongan ahlil kitab min diyarihim dari kampung mereka dari rumah-rumah mereka. Diyar itu jamak dari dar. Dar itu artinya rumah, kampung, negeri, wilayah itu dar ya. Jadi min diyarihim dari rumah-rumah mereka, dari kampung mereka. Li awalil hasyar pada pada pengepungan pertama. Ma dzanantum ayakhruju. Jadi hasyar bisa pengepungan, bisa juga maknanya pengusiran. Gitu ya. Ma dzanantum ayakhruju. Kalian, hai orang-orang yang beriman, mengira, menduga, Ma'dhanatum, kalian tidak akan mengira, tidak akan menduga, yakhruju, bahwa mereka itu akan keluar. Karena begitu sangat kuatnya mereka itu. Karena sangat kokohnya mereka itu. Ya. Wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum. Kenapa demikian? Orang-orang Yahudi yang dimaksud di sini adalah Yahudi Bani Nadhir. Di kota Madinah itu sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadir di kota Madinah itu sudah hidup di sana orang-orang Yahudi, gitu ya. Siapa mereka yang ada di dalam wilayah kota Madinah itu adalah Bani Qainuqa, lalu Bani Nadhir, lalu Bani Quraizzah, ya, Bani Quraizzah. Ada Bani Khaybar, ada Yahudi Bani Khaybar. Tapi Yahudi Bani Khaybar ini adanya di luar daripada kota Madinah, yaitu di daerah Khaybar. Nah, orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah itu mereka sudah beranak pinak. Bahkan ada pertanyaan misalkan, kapan ya orang Yahudi yang tinggal di Madinah itu? Padahal sebelum Nabi SAW hadir di kota Madinah, mereka sudah ada. Mereka sudah bertinggal di situ tuh. Di orang-orang Yahudi Madinah itu sudah, Yahudi itu sudah tinggal di Madinah. Gitu ya. Ada pendapat bahwa mereka itu masuk ke situ pada awal-awal Masehi. Bahkan Anda juga mengatakan bahwa orang-orang Yahudi yang ada di Madinah itu adalah orang-orang Yahudi yang dahulu awalnya itu adalah kaumnya Nabi Musa alaihissalam yang dibawa dari Mesir, mau dibawa ke
Yerusalem, itu mau dibawa ke Yerusalem, lalu mereka itu enggan untuk memasuki Yerusalem atau eh, Palestina yang sekarang, karena waktu itu Syam, Yerusalem itu berada di bawah kekuasaan Romawi, yang rajanya itu adalah raja yang kejam terhadap orang-orang Yahudi. Sehingga mereka takut untuk memasuki wilayah itu. Nabi Musa alaihissalam mengajak mereka untuk memasuki negeri itu sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Ya, untuk hulu Misra, masuklah atau diamilah Misr. Misr itu wilayah. Fa inna lakum ma sa'altum. Karena kalian kalau memasuki tempat itu akan dapati apa-apa yang kalian harapkan. Tapi karena di Syam itu ada raja Romawi yang kejam, maka orang-orang Yahudi itu nggak mau masuk ke sana. Bahkan orang Yahudi mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, juga kepada Nabi Harun alaihissalam, idhab anta wa ahuka, idhab anta wa ahuka. Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Begitu kata mereka ucapannya. Artinya apa itu? Hai Musa alaihissalam, hai Musa, pergilah engkau bersama Tuhanmu dan perangilah raja yang zalim itu. Kalau kami di sini sih mau duduk-duduk aja, gitu ya. Nggak mau ikut perang kalau kami ini. Gitu. Itu kata orang-orang Yahudinya begitu tuh. Nanti Bapak Ibu bisa cek ungkapan itu pada surah Al-Maidah, ya, surah Al-Maidah ayat 24. Gitu ya. Di ayat 24 mereka mengatakan, hai Musa, kami tidak akan memasuki tempat itu madamu fiha, selama mereka raja yang zalim itu ada di tempat itu. Lalu mereka mengatakan fadhhab anta wa rabbuka, fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Kalau kami di sini akan duduk-duduk saja. Silakan kalau engkau mau masuk, silakan Musa, kamu aja masuk dulu. Kalau sudah aman nanti saya akan masuk. Seperti itu. Akhirnya lamalah mereka terombang-ambing di tempat itu berpuluh-puluh tahun. Ada yang mengatakan 40 tahun mereka berada di tempat itu. Maka setelah sekian lama lalu mereka memasuki itu, ada sekelompok orang Yahudi yang tidak memasuki kota Yerusalem itu, tapi mereka semacam apa namanya? Semacam mereka itu membelot. Nah, orang-orang yang membelot pergi ke Syam inilah lalu mereka menuju ke Madinah. Kalau itu riwayat itu, kalau sejarah itu, kisah itu benar, berarti itu terjadi jauh sebelum Masehi. Karena itu berarti di masa Nabi Allah Musa alaihissalam. Ya, jauh, jadi 1500 tahun sebelum Masehi. Nah, intinya bahwa kaum Yahudi itu telah berdiam di kota Madinah itu jauh sebelum Islam atau jauh sebelum Nabi Muhammad SAW itu hadir di situ. Dan mereka itu setelah beranak pinak, akan disebutkan orang-orang Yahudi di Madinah itu sangat dekat dengan orang-orang Madinah, suku Aus, suku Khazraj yang Arab itu, sehingga untuk dapat bersosialisasi dengan mereka, melakukan akulturasi, yaitu persenyawaan budaya, akulturasi budaya. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan oleh orang Yahudi di Madinah itu pertama adalah mereka meninggalkan bahasa pengantarnya bahasa Ibrani.
Lalu mereka menggunakan bahasa Arab. Nama-nama mereka, nama-nama Yahudi mereka berubah menjadi nama-nama Arab. Seperti itu. Jadi orang Yahudi kini sudah mengalami satu persenyawaan, persekutuan atau menjalin bahkan kawin mawin gitu, menikah dengan orang-orang penduduk Madinah waktu itu. Sehingga turun menurun sudah menjadi sebagian menjadi bangsa Arab, bangsa Yahudi sudah bercampur. Lalu ketika Nabi Muhammad SAW hadir di kota Madinah, maka Nabi SAW melihat kota Madinah itu kota yang multi ras, multi etnis, multi keyakinan, multi religi. Di Madinah itu orang Yahudi ada, orang musyrik ada, orang Nasrani ada, orang pagan, orang-orang penduduk asli ada, Muslim ada. Muslimnya pun suku-sukunya macam-macam. Ada muhajirin, ada ansor. Kaum ansornya sendiri terpecah-pecah. Maksudnya bukan terpecah-pecah. Ansornya sendiri bermacam-macam. Ada ansor yang masyhur diantaranya dua. Ada apa? Ada bangsa Aus, ada bangsa Khazraj. Itu yang dua kaum besar, dua etnis besar di Madinah. Selain Yahudi tadi. Nah, orang-orang Yahudi telah menguasai simpul-simpul kekuatan masyarakat waktu itu. Maka mereka seperti berbagi kekuasaan, penguasaan ekonomi. Kalau Bani Qainuqa itu mereka menguasai pertambangan, ya pembuatan emas, perak, berkaitan dengan besi, senjata. Itu Bani Nadir ya, mohon maaf itu Bani Nadir. Kalau Bani Qainuqa itu pasar. Mereka menguasai pasar, maka ada pasar namanya pasar Qainuqa. Karena berada dan dikuasai orang-orang Yahudi Bani Qainuqa. Kalau Bani Nadir, pasar mereka itu adalah barang tambang, emas, perak, senjata-senjata, pembuatan senjata. Kalau Bani Quraisyah, mereka menguasai ladang-ladang, perkebunan-perkebunan, wilayah-wilayah yang subur. Itu dikuasai oleh Quraisyah. Itulah mereka sudah lama sekali menguasai itu. Ketika Nabi SAW tadi saya lanjutkan itu memasuki kota Madinah, maka Nabi SAW yang dipilih secara konsensus kesepakatan warga Madinah memilih Nabi SAW sebagai pemimpin, maka apa yang dilakukan oleh Nabi? Yang dilakukan Nabi adalah membuat persepakatan, perjanjian, ya, perjanjian yang disebut dalam istilah bahasa Arab namanya Dustur Madinah atau nama lainnya Sahifah Madinah. Sahifah Madinah, Dustur Madinah. Yang kalau disebut dalam bahasa Inggris orang mengenalnya Madinah Charter. Madinah Charter. Dalam bahasa Indonesia kita kenal sebagai apa itu Piagam Madinah. Ada yang menarik tentang hal ini Bapak Ibu supaya kita merefresh pengetahuan kita tentang ini. Para ahli sejarah menyebut bahwa Piagam Madinah yang ditulis atas petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga stabilitas keamanan, stabilitas warga kota Madinah, maka dibuatlah semacam perjanjian atau undang-undang perjanjian yang berisi di dalamnya adalah apa itu? Kesepakatan semua suku yang ada di Madinah untuk menjaga kota Madinah itu
agar kondusif dari segala bencana atau pertikaian dan sebagainya. Karena terjadi pertempuran yang nggak berhenti-berhenti sebelumnya tuh. Bahkan saya pernah sebutkan ada pertempuran namanya pertempuran Bu'ath. Bu'ath itu pertempuran antara Aus dan Khazraj yang terus-menerus bertahun-tahun, 5 tahun disebut itu pertempuran dalam mereka itu. Jadi ya, terus-menerus yang 5 tahun itu. Nah, Nabi membuat perjanjian itu disepakati oleh masing-masing wakil, dan menurut para ahli sejarah inilah undang-undang tentang hak asasi manusia pertama di dunia yang tertulis. Ya, inilah undang-undang, inilah piagam hak asasi manusia pertama di dunia yang ditulis. Kalau Bapak Ibu merujuk kepada undang-undang hak asasi manusia atau HAM PBB itu abad 20 tahun 1900. Atau lebih tua daripada itu. Piagam apa namanya British Charter itu tahun 1800. Ada American Charter itu 1500. Gitu ya. Ada yang disebut Aristoteles. Aristoteles itu apa namanya, ya undang-undang yang buat atur-atur dibuat Aristoteles, tapi itu tidak tertulis sehingga sulit untuk dibuktikan. Nah, yang tertulis yang memang terdokumentasikan itulah Piagam Madinah. Maka Piagam Madinah itu yang isinya adalah menjaga kerukunan, menjaga perdamaian, menjaga kondusivitas Madinah dari berbagai ancaman dari luar kota Madinah, tertuang dalam satu piagam namanya Piagam Madinah. Kita sebagai orang Muslim perlu tahu tentang hal itu. Kita kadang-kadang mengeluh-elukan piagam hak asasi manusia PBB, padahal apa itu? Piagam yang dibuat oleh Nabi itu sesungguhnya adalah cikal bakal kalau disebut sebagai piagam hak asasi manusia. Belum lagi kalau merujuk kepada apa itu? Pada pidato terakhir Nabi. Pidato pada Rasulullah SAW Haji Wada. Haji Wada tahun 10 Hijriah. Beberapa bulan sebelum Rasulullah wafat. Ketika Rasulullah berada di Arafah, padang Arafah, Rasulullah menyampaikan khutbah di hadapan kaum muslimin, dan itu juga berisi tentang hak-hak manusia. Ada satu penggalan kalimat yang masyhur yang sering dikutip oleh orang. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Begitu kata Nabi. Apa artinya? Tidak ada keutamaan orang Arab atas non-Arab kecuali adalah ketakwaan. Itu Nabi ngomong di depan ini. Itu tidak boleh menumpahkan darah, tidak boleh kalian saling merampas, kalian tidak boleh untuk saling menipu dan sebagainya. Itu disebut itu oleh dalam khutbah Nabi yang panjang itu di padang Arafah itu. Itu. Maka Rasul mengatakan, bukankah sudah ku sampaikan pesanku ini? Dengan mengatakan, ya benar, Rasulullah, kami sudah dengar. Maka kalau kalian sudah dengar, tolong kalian sampaikan kepada yang tidak datang di hari ini. Falyuballigh al-syahid al-ghaib. Orang yang hadir di hari ini, agar kalian memberitahu kepada yang tidak hadir. Termasuk kita berarti tidak hadir melalui hadis-hadis Nabi tadi. Nah, beberapa 3 bulan ya, jadi Zulhijjah berarti Muharram, Safar, Rabiul Awal, 3 bulan setelah itu Rasulullah wafat. Dan itulah di saat itulah Haji Wada itu turun ayat Al-Maidah ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Gitu ya. Itu menunjukkan bahwa kesempurnaan Islam. Dan para sahabat yang hadir waktu di Arafah itu pada menangis sebab merasa Rasulullah sudah menyampaikan itu, berarti kalau sudah sempurna sudah selesai. Mereka sudah punya feeling tuh bahwa Nabi itu apa namanya akan berpisah dengan mereka. Dan benar saja 3 bulan setelah itu Rasulullah wafat. Itu ya, pada usia 63 tahun menurut
riwayat yang disepakati para ulama. Nah, itulah apa namanya perjalanan. Nah, kita bicara tadi ayat tadi, kembali lagi orang-orang Bani Nadir, ini Bani Nadir nih, itu berada di benteng-benteng kampung mereka yang menahan mereka itu dari bahaya dari luar. Maka ketika mereka berkhianat, jadi orang Qainuqa dahulu sebelum itu mereka diusir, gitu ya. Ini Bani Nadir, apa kesalahan mereka? Kesalahan mereka itu, ini juga kalau kita diurut panjang, kita singkat aja. Jadi Rasulullah SAW sesuai yang disebut di dalam Piagam Madinah itu, apabila terjadi misalkan ada kesalahan yang dilakukan oleh warga Madinah membunuh orang lain yang karena salah, karena keliru, maka wajib hukumnya membayar denda atau diat. Denda. Kalau disengaja, kisos. Kalau tidak disengaja, karena kesalahan, karena keliruan, maka membayar diat, tidak dikisos. Nah, salah satu sahabat keliru membunuh orang yang dianggapnya musuh, ternyata yang dibunuh adalah orang yang sudah melakukan perjanjian perdamaian dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, atas kekeliruan itu maka Nabi akan membayarkan diat yang dilakukan, pembunuhan dilakukan oleh sahabat Nabi. Ketika sahabat ini membawa pasukan 10 orang, 9-9-nya itu mati ditipu, ya dikhianati, mereka semua ditobak, di apa namanya itu, ada yang dipenggal kepala dan sebagainya, meninggal. Sehingga salah satu sahabat yang selamat ini itu mungkin punya trauma dan sebagainya, ketika melihat ada orang dianggapnya musuh, maka orang itu dibunuh, padahal orang itu ternyata orang yang telah mengadakan perjanjian, berarti tidak boleh dibunuh. Karena kesalahan itu maka Nabi meminta masing-masing suku itu berkontribusi untuk membayar diat atas kesalahan ini. Nah, ketika Nabi SAW mendatangi Bani Nadir, yang terjadi ketika Rasulullah bersama sahabat Abu Bakar dan Umar itu mendatangi perkampungan Yahudi Bani Nadir untuk meminta para tokohnya agar mengumpulkan dana untuk apa? Sebagai kontribusi atau pengumpulan dana yang dilakukan untuk membebaskan atas kekeliruan pembunuhan tadi. Baik, maka ketika Nabi sedang menunggu kesepakatan tokoh-tokohnya mereka untuk mengumpulkan dana itu, ternyata ada orang yang jahat. Nah, ini kesempatan kita untuk membunuh Muhammad. Maka mereka kemudian membuat makar dengan cara apa? Dengan cara mencari seorang yang mampu membawa batu ke atas rumah, di apa namanya, di teras atas, ya di balkon lah kira-kira gitu. Batu itu besar sehingga batu itu ditimpakan dari atas sehingga menimpa Nabi dan akhirnya Nabi nanti mati, tewas, gitu kan. Tapi ada salah satu tokoh mereka mengatakan jangan kamu lakukan itu karena pasti Muhammad akan tahu. Ternyata nggak didengar nasihatnya itu, tetap saja rencana jahat itu mereka dengan penuh nafsu melanjutkan. Maka ketika batu itu sudah dinaikkan ke atas akan ditimpakan kepada Nabi, tiba-tiba saja Nabi itu keluar dari tempat itu tanpa memberitahu Abu Bakar, tanpa memberitahu Umar. Datang ngeloyor aja begitu. Maka ketika Nabi SAW ngeloyor begitu, pergi begitu saja itu, sahabat Abu Bakar dan Umar mengejar Nabi sambil bertanya, ada apa gerangannya Rasulullah sehingga engkau meninggalkan kami begitu saja tanpa bicara apa-apa. Apa kata Nabi? Kata Nabi bahwa Jibril memberitahuku ada orang yang sudah disiapkan untuk berbuat jahat akan membunuhku dengan cara melemparkan batu dari atas. Seperti itu. Akhirnya Nabi SAW sudah dilakukan mediasi dan sebagainya untuk apa namanya mereka berbaik-baiklah seperti itu. Tapi dengan sombongnya mereka menantang, akhirnya Nabi SAW mengumpulkan tentara untuk mengusir, ya, memerangi awalnya, memerangi orang-orang Bani Nadir. Nah, ketika mereka memerangi Bani Nadir, mereka semuanya berada di belakang benteng karena kampungnya dibentengi dengan benteng-benteng tinggi. Hingga kemudian
eh, dianggap orang Yahudi menganggap tidak akan mampu pasukan Nabi Muhammad SAW itu untuk menerjang, untuk memasuki wilayah atau benteng mereka. Nah, ayat ini mengatakan apa tuh? Wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallahi fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Mereka menganggap bahwa benteng-benteng itu akan melindungi mereka. Enggak. Allah mendatangkan apa yang mereka tidak duga-duga. Itu Allah hadirkan dalam hati mereka, mereka dikepung. Terus Allah hadirkan dalam hati mereka tuh rasa takut, panik begitu. Sehingga akhirnya mereka menyerah, dan setelah menyerah itu sebenarnya mereka dibunuh harusnya. Tapi dengan licik, ya, dengan licik tokoh Abdullah bin Ubay Salul itu meminta agar Nabi membebaskan mereka, jangan dibunuh tapi dibebaskan saja. Nah, seperti itu. Akhirnya mereka kemudian diusir dari Madinah. Nah, ketika mereka diusir dari kota Madinah, di sini disebutkan yukhribuna buyutahum biaidihim wa aidil mu'minin. Mereka menghancurkan, yukhrib, kharban orang bilang, kalau orang Arab bilang kharban itu berarti rusak. Mereka merusak, mereka menghancurkan rumah-rumah tinggal mereka oleh diri mereka sendiri, wa aidil mu'minin, dan juga nanti ketika mereka sudah pergi, orang-orang mukmin juga akhirnya menghancurkan rumah-rumah itu untuk dibangun. Fa'tabiru ya ulil absar, maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang berpikir. Jadi mereka diperintah oleh Nabi, kalian pergi dari Madinah, dari kotaku ini, kata Nabi begitu, silakan bawa yang kalian bisa bawa. Akhirnya mereka membawa, dan hanya boleh dilakukan dibawa oleh satu unta. Silakan harta benda kalian bawa, tapi hanya boleh dibawa oleh satu ekor unta. Maka mereka merobohkan, ya, saya ceritakan sebelumnya, mereka merobohkan rumahnya kecuali satu yang tidak dihancurkan. Yaitu apa itu? Yaitu pintu rumah depan mereka. Pintu rumah depan mereka tidak rusak, tapi mereka bawa itu, mereka gotong itu pintu depan rumahnya. Kenapa? Karena di atas pintu utama rumah mereka itu ada tulisan Talmud di atasnya, gitu ya, tulisan Talmud di atasnya. Kalau bahasa kita sebagai magic, sebagai apa namanya itu, wafak, ya, sebagai alat untuk keselamatan. Ada tulisan Talmud di atas pintu depan rumahnya. Itu dilakukan oleh Yahudi, Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang Muslim rumahnya ditempel-tempelin Al-Quran di atas pintu rumah depannya itu, nah itu tuh ngikut-ngikut orang Yahudi. Tempel ayat kursi di depan, di atas pintu depan rumah, ditempel doang, kagak dibaca. Nah, itu tuh. Jadi harusnya jangan ditempel doang, tapi dibaca. Nah, ayat kursinya, ayat kursi, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, ya, selain ditempel dibaca. Itu tuh. Itulah kira-kira pesan ayatnya seperti itu pada surah Al-Hasyr ayat 2. Jadi mereka terusir, lalu mereka apa namanya, di jalan mereka ada yang mereka singgah di Al-Khaybar, mereka tinggal di Khaybar, ada yang sampai ke Palestina, ya Syam, ada yang banyak yang mati di tengah jalan perjalanan karena kelaparan. Nah, itulah kisah Bani Nadir. Baik, Bapak Ibu. Kita lanjutkan di sini. Uraian katanya ya, uraian katanya. Huwa, dialah. Alladzi, yang akhraja, mengusir atau mengeluarkan. Alladzina, orang-orang yang kafaru, kafir. Min, dari golongan ahli, pemilik Alkitab, Alkitab itu yang pasti Yahudi ya.
Min diarihim dari rumah. Bisa rumah, bisa kampung. Mereka. Li awalil hasyar, pada awal pengusiran. Ma dzanantum, tidaklah, dzonan mengira, tum kalian, ayakhruju, bahwa Wah, akan yakhruju, keluar, keluar. wawunya mereka keluar, mereka terusir. Wa dzannu, ini nggak pakai alif, dan dzannu mengira. Siapa yang mengira? Mereka. Annahum, bahwa, betul, bahwa mereka mani'ah, ya, di apa namanya itu, dilindungi. Pertahankan Benar, dilindungi mereka. mereka Husun, benteng-benteng. tentang Benteng-benteng. Hum, mereka. dari Minallahi, Allah. Allah. Mereka anggap mereka bisa menjaga kampung mereka itu dengan benteng-benteng dari kehendak Allah, maksudnya gitu. Ini bukan mereka nih, Allah nih, dari kehendak Allah. Fa'atahumullahu, maka Allah mendatangkan Allah ini mereka ini, Allah min dari haitsu, sisi, lam yahtasibu, tidak mengira. Siapa yang tidak mengira? Mereka. Dan ditimpakan di dalam lubuk hati. Ya, kalau qadzaf itu dilesakkan artinya, ya, ditancapkan hati-hati mereka, ar-ru'ba, ketakutan. Yukhribuna, menghancurkan. Meruntuhkan. Ya, boleh meruntuhkan, menghancurkan mereka. Dan Ya, buyutahum, rumah mereka. Biaidihim, dengan tangan itu masih diri, ya, diri mereka. Dan tangan orang beriman. Fa'tabiru, maka ambil pelajaran lah kalian, ya ulil albab, wahai orang-orang pemilik, pemilik yang mempunyai itu. Ya, boleh pemilik yang mempunyai sama pengetahuan. Alhamdulillah. Ini baru artinya. Ustaz, yang Mana, Bu? kafaru di atas aladina kafaru itu wawunya terpisah enggak? Alladzina kafaru, oh benar, di sini bisa tambahin di sini nih. Benar Ibu, sini nih. Ya. Mereka, ya. Jadi bisa. Ya, ada lagi yang tertinggal?
Cukup ya. Terakhir Oke. bukan ulil albab, ulil absor. Oh, ulil absar. Waduh, ulil albab sih. Ya, absar, ulil absar. Apa arti absar? Orang-orang yang punya pandangan ya. Dia sebenarnya iya, pengetahuan juga artinya absar, pandangan, penglihatan. Di situ diartikan apa Bapak Ibu? Al-absar itu penglihatan. penglihatan. Orang yang memiliki ya penglihatan batin ya, mata hati. Mata hati. Berarti ada 63 ya, Ustaz. 63 tadi kurang satu ya Bun ya, benar. Penglihatan. Maksudnya mata hati. Baik, kita lihat isimnya dulu. Kita isim, yang isim mana lagi nih? Alladzi isim ya. Berarti isim Alladzina Wawun isim. isim, alati isim. orang yang Wawunya isim. berarti isim Ahli kitab isim ya. isim ya. Isim. Diarihim isim. Betul. Isim Awalil hasyar isim. isim Kalau ma bukan ya. Ma itu kalau tidak artinya dia huruf. Tum isim. Isim, Wawunya isim. Wawunya isim. isim. Hum mani'ah isim. Hum husnuhum isim. Isim. Allah isim. Humnya Hum isim. Allah isim. Terus Husun itu juga isim. haid itu isim. Wawunya isim. isim Qulubuhum ru'ba isim ya. isim Isim. isim Wawu pada yukribuna isim. Ini isim isim. isim Aidihim isim. isim mereka isim Betul. Tangan Aidil mu'minina isim. tangan isim brim Wawunya isim. Ulil albab juga isim. isim Sekarang huruf. 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 Fa huruf. Wa huruf. Bi huruf. Min juga huruf. Ah, min wa dan fi huruf. Terus lam huruf, min huruf, fa huruf, minallah huruf, ana huruf, wa huruf, an huruf, ma huruf, li huruf, huruf min huruf, huruf min huruf. Sisanya fil, ya mengeluarkan fil, falu fiil. Nomor berapa lagi? Ini Nonan, tuh, nomor 17, fil. Yukhrijuna, fil. Zonu, fil. Ata, fil. il Yahtasi, fil. Qadha, fil. Yukhribuna, fil. Ba'tabiru, fil. Oke. Sekarang jenisnya apa? Bapak Ibu. Coba kalau huwa tuh jenisnya apa dia? domir Isim domir munfasil. Dhamir munfasil. Alladzi isimnya isim apa? Usul. Isimnya isim mausul. Mausul. Terus akhraja fiilnya fiil apa? Ilmadi. Alladzina tadi sudah ya, isim mau. Usul. Kafaru fiil Ilmadi. Wawunya dhamir Domir muttasil. min ahli min huruf jar. Ahli isim Isim majrur. betul.
Ini isim. Oh, ini betul nih. Isim ini ahli itu mufrad. Mufrad. Alkitab ini juga isim Isim mufrad. mufrad. Mudzakkar. Min huruf Jar. jar, diar, jama, taksir. Taksir. Him, dhamir, Mutasil. muttasil. Li, huruf Jar. jar, awal, Isim. ini adat. Isim adat. Adat. Al-hasyar, masdar. Ma, huruf apa? Ma nafi. Nafi, Nafi. sahih. Dhonan, fi'il Madi. itum, dhamir, muttasil. Mutasil. Taksir. An, huruf Huruf nasab. nasab, yakhruju fi'il Dari dari wawunya isim domir. dhamir muttasil. Wa dhannu, huruf apa ini? Huruf atap. Atau dhannunya fil apa? Fi'il madi. Madhi. Wau mereka domir. Isim Ya, domir dhamir apa nih? mutasil. Dhamir Muntasir. muttasil. Karena Ana huruf nasab huruf tertaukid. nasab. Sob, terus hum Isim domir mutasil. mir muttasil. Mani'ah, Nah itu isim sifat. 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 Hum dhamir Mutasil. muttasil. Usun jamak nih, Bapak Ibu, jamak taksir. Sama taksir. Humnya sama nih, dhamir Isim domir mutasil. muttasil. Minallah, huruf jar, Jar. lafaz jalan, Lafaz jalan. fa, huruf jawab, Jawab syarat. syarat. Ata, fi'il li, ini dhamir muttasil, Muttasil. Allahnya lafaz Lafaz jalan. jalalah. Min haitsu, huruf Huruf jar. jar. Ini hais itu zorof. Syarat. Isim syarat. Isim zorof. Lam, huruf nafyi. Nafi. Yahtasi fi'il dari wawunya dhamir Domir Mutasil. wanya huruf atau Huruf qadhafa fi'il fi'il madi. fi huruf Huruf jar, jar. huruf jamak taksir. Taksir. Hum Dhamir mutasil. dhamir muttasil. Ar-ru'ba Masdar. yukhribuna fi'il Mudhari'. dari ini dhamir Tasil. tasil, ini jamak taksir. Taksir. Ini dhamir Domir muttasil. mutasil. Ini huruf Huruf jar. ID jamak Taksir. humnya dhamir Domir mutasil. wawunya huruf Huruf atap. taf, ID jamak Taksir. al-mu'minin jamak mudzakkar Salim. Huruf fa huruf jawab. jawab. Tabiru fi'il amar. Ini dhamir muttasil. Tasil. Ya, huruf nida. Huruf nida. Uli Isim sim. munada. Ini sim jamid. Sim jamid. Ula uli. Ini absar jamak taksir. Taksir. Nah, kedudukannya apa? Sekarang yang punya kedudukan, yang punya saja. Kalau yang enggak, ya enggak. Huwa Mubtada. 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 Alladzina huwa al-khabar. Kabar. Khabar. Ya huwa
Alladzi akhraja khabar. Akhraja ini silah namanya. Silah. Silah mausul. Ya, akhraja alladzina ini objek. Apa objek bahasa Arabnya? Maf'ul bih. Maf'ul bi. Maf'ul bi. Kafaru si keterangan dari isi mausul namanya Silah mausul ya. ada fiil namanya Fa'il. Kafir ya. isi Isi majrur. majrur. Alkitab Mudhof mudhaf ilaih. Mudhof ilaih. ilaihi. Min isi majrur. Isi majrur. Ini enggak ada ya kayak gini nih. Sama nih. Himnya mudhof ilaih. Benar. Li huruf jar. Ini sama lagi nih gini nih si Ya. majrur. Filema tapi tidak ada ininya apa namanya tidak ada kedudukannya. Donantum ini fa'il. Fa'il. Ayakhruju ini Huruf nasab. ya. Yahruju. Donantum ayakhruju ini maf'ul. Maf'ul bih. Maf'ul bi dari donantum. Ini semua ini nih. Ini namanya nanti kita sebut dalam Islam masdar muawwal. Huruf atau Ayah. Wawunya ini fa'il. Wanya huruf ataf dono kalau berarti maktuf. Jadi maktub. Ada yang diikutinya berarti. Wawunya kalau ada fiil berarti fa'il. Fa'il ini subjek. Annahuma ni'atuhum ini semua nih. Anahum isim Isim ana. anna mani'ah khabar Ana. mani'atuhum husunuhum ini fa'il. Fa'il. Usunuhumnya fa'il. Ini mudhaf Mudhof ilaih. ilaih. Minallahi jar majrur ini isim majrur. Kalau ada huruf jar, isim yang datang setelahnya namanya isim majrur. Fa'ata fi'il nih. Berarti ini maka ini berarti jawab syarat. Tahum ini maf'ul Maf'ul didatangkan kepada mereka gitu kan? Ya. Yang mendatangkan siapa? Allah. Berarti Allah sebagai fa'il. Haitsu isim majrur. Lam yahtasibu. Ini lam yahtasibu ada haitsu berarti ini mudhaf ilaih. Mudhof ilaih. Mudhaf ilaih. Wawunya fa'il. Wawunya huruf jar nggak ada artinya. Qadzafa berarti maktuf. Maktuf. Ya maktuf. Qadzafa maksudnya. Fi ada huruf jar berarti di bawahnya isim majrur. Majrur. Himnya mudhof ilaih. Sebelumnya mudhaf ilaih. Rubba ketahuan isim. Ru'ba maf'ulun objek. Kalau objek namanya maf'ul bi. Allah menghadirkan apa yang menghadirkan ketakutan. Nah, ketakutan objek. Yukhribuna ini namanya dalam bahasa ini namanya hal. Wawunya pada fiil, dhamir namanya fa'il. Mereka menghancurkan. Yang dihancurkan apa? Rumah. Berarti maf'ul bi. Mudhaf ilaih. Bi kalau di isim majrur huruf jar berarti ininya isim majrur. majrur.
Himnya Mudhof mudhof ilaih. ini mudhof ilaih kayaknya banyak banget ini. Ya wa aidi ini ma kalau ada huruf atau berarti ma Betul, tuh ini mudhof mudhof ilaih. ilaih. Fa'tabiru oleh karena itu gitu ya. Jawab ya tabiru berarti jawab Jawab. Jawab wawunya pada fiil namanya fa'il. Fa'il. Huruf nida setelah huruf nida namanya munada nah, yang setelah munada namanya mudhof. mudhof ilaih. Alhamdulillah. Wah, luar biasa tuh, Ibu. Berarti isimnya ada 36. Masya Allah. Fiilnya Isinya 10, 36, terus 17. terus Fiilnya 10. 10 filnya. Masya Allah. Oke, ini kurang masih 63 tadi yang lengkap satu Bapak Ibu. Yang nomor berapa tadi ya? Pokoknya lupa saya. Nomor 3 atau 4. Baik, Yang tafsirnya nanti Bapak Ibu tinggal baca tafsirnya dari ayat yang kita bahas tadi. Sekarang kita masuki hadis. Nah, siapa yang akan membacakan hadis? Pak, silakan. Iya, baik. Saya panggilkan Ibu Manda ada? Silakan. Silakan. Ibu Manda, adakah? Ya, Bun. Iya, silakan Bu Manda. Kelihatan Bun ini hadisnya atau di buku juga boleh lihatnya. Ya, tapi ini saya pakai handphone. Bisa Boleh, di- boleh, boleh. Yang kecil ya? Kecil ya, Bu. Ini enggak ya? Digeser bisa di zoom, dibesarkan di handphone. Bisa. Oke. Bisa kelihatan? Ntar dulu ini error. Harusnya tadi pakai laptop ya, Bu. Soalnya udah malam aku suka. Iya, iya. Kalau belum datang nggak apa-apa, nanti lain kali aja Bun, nggak apa-apa. Dengan gimana? Mau dilanjut Bisa Bun? kelihatan Bu Manda? Belum. Aku nggak yakin kelihatan nih, Bun. Kalau Oh. dibesarin besar banget, kalau dikecilin nggak kecil. Iya, oke ya udah kalau gitu nggak apa-apa. Kita ganti ya dengan Pak Farid, silakan. Monggo, Mbak Oke, Farid. Bun. Iya, nggak Dan apa-apa depan aku Mbak pakai Manda. laptop nih. Iya, silakan dengan Pak Farid, bisa? Kondisif? Iya, Assalamualaikum. Iya, silakan. Waalaikumsalam. Monggo Mbak Farid hadis. Qudsi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza dakhala lul jannah Al-jannata. al-jannata wa ahlul narinar yaqulu wa man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min imanin Fakhrijuhu. min imanin fakhrijuhu wa yakhrujuna qadim tukhizu wa adu kumama wa fa 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 Fayul kauna. kuna fi hari Iya. hayati wayam butuna kamatan tan butul ya Ibatu. ibatu fi hamili khail Iya. awqal Qala hamiyati sail. hamiyati sail wa qala Nabiyu sallallahu Sallallahu alaihi wasallam. alam tar anaha tan butu sofro amul tawiyah. Iya. Artinya apa? Monggo. Rasulullah SAW bersabda, Allah memasukkan penduduk surga ke surga. Dia memasukkan siapa yang dia kehendaki dengan rahmatnya dan memasukkan penduduk neraka ke neraka. Kemudian Allah berfirman, Betul. lihatlah oleh kalian siapa yang kalian dapati naik Dari mereka. Ayo monggo. dari mereka terdapat sebiji Sebiji sawi sawi. keimanan dalam hatinya, maka keluarkanlah. Lalu mereka dikeluarkan dari neraka dalam keadaan hangus terbakar. Masya Allah.
mereka mereka wah, mereka telah terbakar lalu dilemparkan ke sungai Sungai, sungai, kehidupan, sungai kehidupan. sungai kehidupan atau hidup ya. Iya, Lalu mereka tumbuh sebagaimana benih tumbuh di sisi buih. Tidaklah kalian melihat bagaimana dia keluar kuning bengkok ya. bengkok. Iya. Bengkok. Makasih Bapak Rid, Masya Allah. Ini hadis qudsi Bapak Ibu. Nauzubillah min dzalik. Kita mudah-mudahan tidak termasuk yang ini. Ya. Ini berbicara tentang nanti manusia, bahwa orang yang di dalam hatinya ada iman itu, insya Allah mereka kelak akan dimasukkan ke dalam surga. Namun melalui proses mereka di neraka terlebih dahulu. Setelah mereka di neraka, lalu Allah perintahkan setelah sekarang gini, orang-orang yang masuk surga udah masuk surga, orang yang neraka masuk neraka. Nah sudah selesai begitu, lalu Allah berfirman, coba cek, malaikatku, orang-orang yang di neraka itu yang pernah dulu ada imannya meskipun sedikit, imannya tuh nggak tahu. Terkan iman sedikit itu apa? Orang Islam yang bersyahadat tapi nggak pernah melakukan ibadah, gitu ya. Yang penting pokoknya syahadat doang, syahadat doang. Kesempatan umur panjang tapi nggak digunakan. Itu ada sedikit iman dalam hati mereka, maka mereka diperintahkan kepada malaikat agar mereka dientaskan dari neraka itu, dikeluarkan dari neraka itu. Dalam keadaan seperti apa mereka itu? Ya, mereka dalam keadaan humama. Humam itu panas terik, panas terbakar, gosong di neraka. Nauzubillah min dzalik, insyaallah. Lalu sebelum masuk surga, mereka dimandikan terlebih dahulu di sungai, namanya Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Ya, setelah itu, setelah mereka dimandikan, lalu mereka tumbuh keluar dari situ seperti tumbuhnya biji atau benih. Ya. Lalu Rasul mengatakan, tidakkah kau lihat bahwa mereka tumbuh itu kuning bengkok? Ya seperti kalau benih itu, benih kacang, benih apa tumbuh dari dari tanah itu keluar, nah, ada yang berwarna hijau, ada warna kuning dan tidak tegak loh, tapi mereka bengkok. Ini menunjukkan bahwasanya orang ini dahulu adalah orang yang tidak melaksanakan perintah Allah, tapi dalam hati mereka ada sedikit keimanan. Mungkin pernah membaca kalimat tauhid, tapi setelah itu mereka tidak menjalankan perintah Allah. Maka orang yang seperti ini sebelum masuk surga, mereka akan mengalami penebusan dosa terlebih dahulu, penghapusan dosa-dosa mereka melalui dimasukkan ke dalam neraka. Seandainya orang yang bersyahadat itu, seandainya saja, seandainya orang yang bersyahadat itu, dia dulu kafir sepanjang-panjang hidupnya, tapi begitu mau meninggal, dia bersyahadat, atau setelah bersyahadat terus dia wafat, maka alangkah bahagianya orang ini, karena orang ini termasuk orang yang disebut oleh Nabi, maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir hayatnya mengucap la ilaha illallah, maka dia pasti masuk neraka. Lalu bagaimana dengan doa kufurnya, dosa-dosa kufurnya waktu dia tidak beriman, waktu dia musyrik, waktu dia Nasrani, waktu dia Yahudi? Maka keislamannya, syahadatnya menghapus semua dosa yang pernah dilakukannya sebelum kematian itu. Maka alangkah nikmatnya jika ada orang yang di akhir hayatnya kufur dia dari awal, Nasrani dia dari awal, atau apapun agamanya dari awal. Begitu menjelang kematiannya dia tersadar dan mengucap syahadat, maka dosa-dosa sebelumnya itu dihapus oleh Allah. Bapak Ibu, tapi kita jangan berharap ya.
wah kalau gitu aja enak lah, nantilah tunggu aja lah, nanti kalau mau meninggal. Iya kalau pas bisa, ya itu repot nih. Iya. Kalau bisa gitu, kalau enggak wah bosong terus menerus gitu kan gitu. Astagfirullah. Jadi ya itu semuanya atas kehendak Allah. Ada orang menceritakan ya ceritakan seperti itu, ayah saya susah sekali diajak masuk Islam, susah sekali sampai sakit keras. Di saat sakit kerasnya anak-anaknya mengajak dia supaya dia bersyahadat, nggak mau terus nggak mau gitu ya. Tetapi qadarullah di akhir-akhir hayatnya menjelang hembus nafas terakhirnya dia bisa bersyahadat, yang disebut di dalam kisah itu sebelum ini dia udah nggak bisa lagi ngomong, nggak bisa ngomong, nggak tahu kenapa itu, udah nggak bisa ngomong, nggak ada suara, udah nggak bisa ngomong. Tapi qadarullah begitu saat dia mau bersyahadat dia bisa berucap la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, ya syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul, dituntun oleh anaknya dan gak lama kemudian wafat. Masya Allah. Ini yang namanya husnul khotimah begitu tuh Bapak Ibu. Gitu ya. Cuma ada orang pengen begitu, udah begitu aja lah saya. Nanti pas lagi mau meninggal saya baca dari Allah beres. Iya, kalau pas Mana tuh? beneran begitu. Kalau Ya belum Allah. baca la ilaha illallah lagi minum-minuman terus mati lah, repot itu urusan. Gitu. Itu suul khotimah. Tuh, jadi hadis tadi yang dibacakan Pak Fadi tadi persis seperti itu. Jadi ada masih Bapak Ibu yang muliakan, ada harapan. Ada harapan bahwa orang-orang yang pernah ada keimanan dalam hatinya, ada ibadah yang dilakukannya, ada kebaikan yang pernah dilakukannya karena yakin dengan Allah. Apakah sedekah, apakah menolong orang lain, apapun bentuknya itu kebaikan. Kan gitu ya. Kebaikan yang didasarkan atas percaya apa yang dijanjikan Allah itulah iman. Tidak sembarang kebaikan. Kalau kebaikan saja orang kafir juga berbuat kebaikan, tapi nggak ada artinya. Gitu. Tapi kalau kebaikan itu ditujukan karena memohon ridho Allah, itulah arti dari keimanan. Keimanan yang membimbing dia sehingga dia meniatkan apa tuh perbuatannya itu untuk meraih ridho Allah. Yang seperti ini tuh. Gitu. Baik. Kita lanjutkan ini Bapak Ibu, ada doa yang dianjurkan dibaca nih. Doanya diwajibkan waktu lagi susah, gitu ya. Waktu lagi susah. Setiap kita mungkin mengalami saat-saat ada kesusahan, kesusahan hidup, apa saja, ada kesusahan ekonomi, kesusahan pekerjaan, kesusahan apa namanya urusan masyarakat, apalah namanya pekerjaan, ini semuanya macam-macam. Ini doanya Bapak Ibu yang diajarkan Nabi. Da'awatul kurub, doa-doa saat susah, saat sedang sempit. Ya, doanya begini. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfat ainin aslih li sya'ni kullah la ilaha illa ant. Sepertinya ini Bapak Ibu udah biasa membacakan ini kalau doa berzikir pagi dan petang ada kebetulan. Allahumma rahmatak arju tarfat ainin aslih li sya'ni kullah la ilaha illa ant. Artinya Allahumma ya Allah rahmataka arju, rahmatmu lah yang aku harap-harapkan. Fala takilni nasi tarfata ainin. Jangan engkau serahkan diriku padaku sekejap saja. Artinya apa? Jangan sampai engkau tidak bimbing aku, jangan sampai engkau tidak tolong aku, jangan engkau apa namanya acuhkan aku sebarang sesaat saja. Jangan ya Allah. Jangan kau serahkan diriku kepada kemampuanku, pasti tidak mampu kita. Aslih li sya'ni kullah, ya Allah perbaikilah seluruh urusanku. Semuanya. Semua urusan-urusanku. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau.
waktunya Bapak Ibu ya. Ayo coba ikutin, pelan-pelan ngikutin bacaan saya, doanya ya. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfat ain. Aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Kita ulang. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfat ainin. Aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Sekali lagi, gunakan dalam hati boleh atau dilafazkan sendiri Bapak Ibu. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin. Aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Ya Allah, aku benar-benar mengharap rahmat-Mu ya Allah. Jangan Engkau biarkan, jangan Kau serahkan diriku kepada kemampuanku. Jangan Kau tinggalkan diriku barang sesaat sekejap. Perbaikilah seluruh urusanku, ya Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Maksudnya tidak Tuhan selain Engkau yang mengurus, yang menyelesaikan segala masalah, yang membuat solusi dari segala kesulitan, dan seterusnya dan seterusnya. Ini doanya ya Bapak Ibu. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain aslih li sya'ni kullah la ilaha illa ant. Mudah-mudahan doa itu menjadi bagian daripada doa-doa Bapak Ibu. Tidak perlu menunggu nanti kalau lagi sulit membaca doa ini, boleh disertakan waktu doa sampai sholat kita. Doa malam Bapak Ibu boleh. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain aslih li sya'ni kullah la ilaha illa ant. Baik, yang terakhir kita akan membaca tentang ikhtisar surah ke-69, ini surah Al-Haqqah. Namanya surah Al-Haqqah, yang artinya hari kiamat. Kenapa disebut Al-Haqqah? Karena memang awal ayatnya, ayat pertama, kedua, tiga adalah Al-Haqqah. Nama lainnya Al-Mumtahanah. Ya, ada juga surat Al-Mumtahanah ya, tapi ini beda. Tahanah. Kan, ya. Karena pada tiga ayat pertamanya menggunakan kata Al-Haqqah. Mengguncangkan atau sifat hari kiamat. Sehingga disebut surat ini. Dinamai surah Al-Haqqah. Dinamai surat Al-Mumtahanah. Saya kira ini keliru Bapak Ibu, mohon maaf ini. Ini sudah tadi berarti ya, ini enggak ada nama ini. Karena sebelumnya ini. Berarti ini dibuang, dihapus tadi. Jadi sama maksudnya di surat ini ada surat Al-Haqqah. Dan maksud Al-Haqqah karena ayat pertama, kedua, ketiganya itu ada kata Al-Haqqah. Identitas surat, nama suratnya Al-Haqqah. Ya, jumlah ayatnya ada 52 yang masyhur. 2 ya. Ada juga 51, ada juga yang mengatakan 50. Perbedaan ini sebenarnya hanya perbedaan cara menghitung. Cara menghitung apakah waqaf ini ayat atau bukan. Ada 261 kata, ada 1133 huruf. Suratnya surat ke-69. Urutannya 78. Ya. Surat turunnya nih. Kalau surat ke-9 dalam urutan Al-Quran. Ya. Surat ke-8 dalam urutan turun. Surah Al-Haqqah tergolong sebagai surat Makkiyah. Ini diulang lagi tadi ya. Ini surat tadi. Dari sisi isi surat Al-Haqqah termasuk Al-Mufassalat. Mufassalat artinya surat-surat yang pendek. Surat-surat pendek itu Al-Mufassalat. Gitu ya. Ada di Hizb 29 Quran. Surah Al-Haqqah adalah surah
salah satu surat yang berisikan sumpah. Sumpah itu ayat 38 dan 39. Ada sebab nuzul yang berkaitan dengan turunnya ayat ke-12. Linaj'alaha lakum tadhkirah wa ta'iha udhun wa'iyah. Ini berkaitan dengan Imam Ali radhiyallahu an wa karamallahu wajhahu mendapatkan pesan dari Nabi. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim dan Al-Wahidi yang bersumber dari Buraidah bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, "Aku diperintahkan supaya menjadikan engkau orang terdekatku dan tidak menjauhimu, serta supaya aku mengajarimu dan engkau pun mau memperhatikan nasihatku karena Allah telah mewajibkan kepadamu untuk memperhatikannya." Hadis ini meskipun demikian bagi sebagian ahli hadis dianggap ini hadisnya kurang kuat. Ini hadis yang dipegangi oleh saudara orang Syiah. Ini yang mengagung-agungkan Ali itu. Karena Nabi dianggap diperintahkan oleh Allah untuk memperhatikan Ali, mengajari Ali, dan Ali dianggap sebagai orang terdekat. Ini hadis seperti ini bagi sebagian itu tidak diterima karena termasuk kategori hadis-hadis yang diciptakan atau hadis-hadis yang berdasarkan ada sentimen kelompok dan sebagainya. Orang-orang Syiah meriwayatkan hadis ini tapi sebagiannya tidak percaya ini hadis sahih. Menurut Buraidah, ayat 12 Haqqah tadi turun berkenaan dengan peristiwa tersebut. Ya, yang menegaskan bahwa ayat Allah akan diperhatikan oleh orang-orang yang mau memperhatikannya. Jadi siapa saja sebenarnya memperhatikan, bukan hanya Ali bin Abi Thalib, tapi oleh orang-orang Syiah dianggap sebagai pesan khusus untuk Ali bin Abi Thalib. Sastrawan Arab terkagum-kagum terhadap Al-Quran. Pada ayat ke-4142, wa ma huwa biqali syair qalilan ma tu'minun wala biqali kahin qalilan ma tadhakkarun. Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair, sedikit sekali yang kamu beriman kepadanya. Al-Quran itu bukan perkataan tukang tenung, sihir, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya. Nah, ini peristiwanya ada tokoh namanya Al-Walid Ibnul Mughirah. Ya, ada Al-Walid Ibnul Mughirah yang dibacakan oleh Nabi SAW ayat-ayat di dalam surah Al-Fussilat. Di suatu saat dia minta diperdengarkan kepadanya lantunan ayat. Maka Nabi membaca surat Fussilat atau surat ke-41 ayat 1 sampai 14. Ini ayat ini. Hamim tanzilum minar rahmanir rahim dan seterusnya sampai ayat 14. Apa kata Al-Walid? Bagaimana sikap Al-Walid? Sikap Al-Walid terpesona mendengar ayat-ayat itu sehingga ia termenung memikirkan keindahan gaya bahasanya. Lalu ia langsung kembali kepada kaumnya. Nah, ketika ditanya oleh kaumnya tentang hasil pertemuannya dengan Nabi waktu itu, maka ia Al-Mughirah ya mengatakan kepada kaumnya, "Aku belum pernah mendengar kata-kata yang seindah itu. Apa yang dibaca itu bukan syair, bukan sihir atau kata-kata ahli tenung." Mendengar jawaban Abul Walid tersebut, mereka orang-orang Quraisy menuduh bahwa Al-Walid telah terkena sihir oleh Nabi Muhammad dan berkhianat kepada agama nenek moyang mereka. Jadi pokoknya menolak lah gitu kalau orang-orang musyriknya itu. Padahal Al-Walid itu seorang penyair dan dia ingin mengekspresikan secara objektif apa yang dirasakan bahwa Al-Quran itu begitu berkesan, indah bahasanya. Nah, dari peristiwa ini ada pelajaran dari kedua ayat di atas dipahami bahwa sangat sedikit di antara kaum musyrik Mekah yang mengakui bahwa Al-Quran adalah kitab diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Begitu juga mengambil pelajaran dari isinya. Yang demikian itu adalah ya boleh jadi di antara masyarakat kita ada. Mereka takut dikucilkan oleh kaumnya dengan mempelajari Al-Quran. Jadi ada orang-orang yang enggan mempelajari Al-Quran, enggan melabelkan dirinya dengan Islam. Ya, takut dikucilkan, takut dianggap itu kuno dan sebagainya. Padahal hatinya, padahal dirinya adalah seorang Muslim. Tapi ada orang yang takut identitasnya diketahui sebagai seorang Muslim. Nah, itu kan ada. Sebagian mereka tidak mengetahui isinya karena tidak mau mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak lebih dahulu mendustakannya. Mereka orang-orang musyrikin, gitu. Pokoknya apa yang datang dari Nabi Muhammad bohong. Pokoknya apa yang datang dari Muhammad adalah sihir. Maka mereka dari awal sudah menolak kebenaran Al-Quran. Gambaran umum surat Al-Haqqah.
Surah Al-Haqqah secara besar menjelaskan bahwa Al-Quran merupakan suatu kitab yang diturunkan oleh Allah untuk menjadi pedoman bagi kaum muttaqin. Muhammad yang ditugaskan untuk membimbing umat Islam senantiasa bersabar dan menjalankan ibadah dan dakwahnya. Surat ini juga mengandung perintah agar Nabi Muhammad SAW selalu menjaga tasbih, bertakdis. Takdis itu Subhanal Malikil Qudus, ya. Bertanzih. Tanzih itu menjauhkan, subhanallah, ya. Ya. Menjauhkan Allah dari sifat-sifat yang enggak layak, tuh tanzih, dan mensyukuri segala nikmatnya. Apa saja isi kandungan surat Al-Haqqah ini kalau diringkaskan? Peringatan tentang azab Allah yang ditimpakan kepada kaum Tsamud, kaum 'Ad, kaum Fir'aun, kaum Nabi Nuh alaihissalam, dan kaum sebelum mereka yang mengingkari pada Rasul mereka. Menceritakan kejadian-kejadian yang terjadi pada hari kiamat dan hari hisab. Menjelaskan penegasan bahwa Al-Quran adalah wahyu yang benar-benar dari Allah. Inilah kira-kira pesan isi kandungan daripada surah Al-Haqqah. Alhamdulillah, demikian Bapak Ibu yang kita sampaikan berkaitan dengan Quranic Journey bagian kedua ini, surah Al-Haqqah, surah Al-Hasyr. Bahasanya ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada doa. Apa doanya tadi? Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain aslih li sya'ni kullah la ilaha illa ant. Mudah-mudahan itu bisa kita langgengkan, karena sesungguhnya setiap kita dihadirkan kadang-kadang masalah apa saja yang di luar kemampuan kita. Demikian udah dari Rifa atas bagian bahasan di malam ini. Alhamdulillah. Iya, baik. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan terkait materi kita pada malam hari ini? Silahkan. Ada? Boleh langsung buka mic-nya, silahkan. Oh, boleh. Enggak. Ada yang mau bertanya? Alhamdulillah, cukup rupanya. Cukup? Apa pada ngantuk ini semua nih? Masya Allah. Enggak ya, Masya Allah. Enggak ada nih beneran nih. Ntar nyesel lagi. Enggak ya. Baik, Alhamdulillah tidak ada yang bertanya. Berarti insya Allah sudah memahami semuanya ya, insya Allah. Dan bisa menyerap ilmu yang disampaikan pada malam hari ini oleh Ustadz ya. Baik, Alhamdulillah Ustadz, kita sempurnakan dengan doa, silahkan. Baik, Bapak Ibu yang kemuliakan, mari kita sempurnakan pertemuan kita kali ini dengan bersama berdoa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, min kulli dzambin adzim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'an hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rahmataka arju fala takilna ila anfusina tarfata ainin. Allahumma aslih lana sya'an syi'atina. Allahumma aslih sya'nana kulla khair. Allahumma ansya'na. Allahumma aslih sya'naha kullah. La ilaha illa anta birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kita sempurnakan kembali dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustadz Nas, terima kasih Bapak Ibu. Selamat beristirahat, tetap sehat selalu sampai bertemu kita di minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin live ya. Waalaikumsalam. Monggo Bapak Ibu. Ustaz. Monggo. Assalamualaikum.